Setelah menerima pemberitahuan Zuo Tianzeng, 5 elemen lainnya secara alami menjadi gugup juga. Masalahnya telah menjadi seperti ini, dan rahasia internal inti dari Seal of Demons telah diungkapkan oleh mereka. Jika ini terjadi, mereka akan mati jika mereka kembali. Prioritas utama kami adalah membunuh semua orang yang mengetahui cerita orang dalam. Kalau tidak, setelah berita menyebar, mungkin akan sulit bagi sedikit dari kita untuk mati. Musa mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Iya, Musa benar. Jika kita kembali seperti ini, tidak akan ada buah yang enak untuk dimakan. Kita harus bertindak secara terpisah dan membunuh semua orang yang mengetahui cerita di dalamnya. Mata Huosa penuh dengan niat membunuh. Mereka berempat berdiskusi sebentar, dan kemudian mulai membagi pasukan menjadi beberapa kelompok, mencegat dan membunuh para pembudidaya lepas itu, anggota keluarga Ning, dan Chen Ping dan yang lainnya. Selama Anda tidak meninggalkan ujung utara ini, berita tidak akan menyebar dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, di tepi ujung utara, di hutan lebat, sesosok tubuh sedang berjalan dengan cepat. Ini adalah hutan terakhir untuk memasuki Far North, lewat sini dan masuk ke Far North, di belakang. Ini adalah padang salju yang luas, sulit untuk melihat pepohonan hijau yang subur. Di hutan ini, suara monster terus terdengar, tapi monster ini mendekati sosok itu. Akhirnya, mereka semua dengan sukarela memberi jalan. Di bawah sosok itu, ada seekor harimau putih murni dengan mata merah memancarkan cahaya merah. Orang ini tidak lain adalah Yihe yang telah disembuhkan oleh Tuhan di Kabupaten Jialing. Setelah Chen Ping pergi, putri dari Kabupaten Jialing mengeluarkan racun dari tubuh Yihe. Sekarang Yihe pergi ke ujung utara untuk menemukan Chen Ping. Dia takut Chen Ping akan berada dalam bahaya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba 2 orang melompat keluar dan menghentikan Yihe, dan kedua orang itu menatap lurus ke arah harimau putih yang diduduki Yihe. Harimau putih ini juga merupakan tunggangan yang dijinakkan Yihe untuk sementara, sebagai Kaisar Iblis, jika dia ingin menjinakkan beberapa monster, tidak mudah untuk ditangkap. Tapi di mata kedua orang ini, mendapatkan tunggangan seperti ini bahkan lebih sulit. Jadi mereka berdua melihat Yihe mengendarai tunggangan macan putih, jadi mereka ingin menghentikannya dan menyimpannya sebagai milik mereka. Yihe melihat 2 orang menghalangi jalan, jadi dia berhenti. Rekan Taois, saya tidak tahu kemana Anda pergi. Salah satu dari mereka bertanya pada Yihe. Pergi ke ujung utara untuk menemukan orang. Jawab Yihe. Kebetulan sekali, kami paling akrab dengan daerah ini, terutama ujung utara, saudara-saudara kami. Dia dibesarkan di ujung utara. Karena kamu ingin menemukan seseorang, kami dapat membantumu, tetapi kami memerlukan sedikit biaya bantuan. Pria itu berkata dengan keras. Selama kamu bisa membantuku menemukan seseorang, dan berapa banyak koin roh yang kamu inginkan, jangan ragu untuk bertanya. Sebagai Kaisar Iblis, Yihe tidak peduli dengan koin roh itu. Tidak banyak, bagaimana dengan 100.000 koin roh? Asteris. Kata pria itu, aku akan memberimu 1 juta, memimpin jalan. Yihe tidak terbiasa dengan ujung utara, jadi seseorang bisa memimpin lebih cepat. Keduanya saling memandang, dan keduanya sedikit tersenyum. Oke, ikuti kami dengan cermat. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan mulai berbicara dengan Ruo-Ruo, yang datang dari kedalaman, dari hutan. Pergi, kakak, orang ini terlihat sangat kaya, apalagi saat dia duduk di atas macan putih, dia pasti tidak rendah. Salah satu pria dengan kerudung panjang di kepalanya berkata, aku melihatnya sejak lama, makanya aku berkata begitu. Untuk menghadapi orang-orang seperti itu, kamu hanya bisa mengakali mereka, bukan memaksa mereka. Mengeja, sudut mulut pria itu sedikit terangkat dan berkata, bagaimana cara mengecohnya? Tanya pria berkerudung panjang di kepalanya. Bodoh, bawa dia ke wilayah kita, ketika saatnya tiba untuk melepaskan monster yang kita pelihara. Telan orang ini secara langsung. Petik 2. Uang di tubuhnya dan harimau putih yang dia duduki adalah milik kita semua. Pria lain berkata dengan bangga. Kakak masih pintar. Pria berjilbab panjang di kepalanya langsung memuji. Yihe dari belakang hanya melihat 2 orang di depan sambil mencibir. Dia tahu persis apa yang mereka berdua pikirkan, tapi apa yang mereka pikirkan tentang Yihe. Tidak tahu sama sekali. Seiring dengan pendalaman terus-menerus, raungan rendah datang dari seluruh hutan. Rekan Taois,
Anda harus berhati-hati, ada terlalu banyak monster di sini, itu sangat berbahaya. Beruntung kamu bertemu kami berdua hari ini. Biarkan kami berdua membawamu keluar dari sini. Kalau tidak, kamu mungkin tidak bisa keluar sendiri. Pria terkemuka melihat kembali ke Yihe dan berkata, dia takut Yihe akan terlalu takut untuk pergi ketika dia mendengar begitu banyak monster menggeram. Jadi, berapa banyak aku harus berterima kasih pada kalian berdua? Yihe tersenyum tipis. Itu tidak perlu, karena kamu membayar kami untuk mempekerjakan kami, inilah yang harus kami lakukan. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada pria di sampingnya. Pria berjilbab panjang itu diam-diam mengeluarkan sekantong bedak dari tangannya, lalu menggoyangkannya ke tanah. Unggul, aroma aneh tercium keluar, dan tak lama kemudian ada langkah kaki kacau di sekitar hutan. Lusinan monster segera mengepung Yihe dan yang lainnya. Oh, kenapa ada begitu banyak monster? Ini merepotkan. Pria terkemuka itu berteriak. Dia sengaja memanggilnya ke Yihe, agar Yihe tidak mencurigai mereka berdua. Pria lain dengan kerudung panjang di kepalanya juga berteriak. Yihe menyaksikan penampilan keduanya, dan tiba-tiba tertawa, tidak perlu bertindak, kamu menempatkanku. Berbaring di sini, apa yang kamu inginkan? Ketika mereka berdua mendengar ini, Yihe benar-benar mengetahui rencana mereka, dan segera berhenti berpura-pura. Tanya pria terkemuka itu, berdasarkan kalian berdua, apakah kamu lawanku? Yihe tersenyum dingin. Bukan kita berdua di sini, lusinan monster ini dibesarkan oleh kita.